Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Pertama dan terutama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena Islam, iman dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, sedikit kita kenalan. Ini saya gitu ya. Saya biasa dipanggil Cas di sini. Untuk apa? Supaya mencas iman saudara-saudara sekalian, para pelaku riba. Ya. Ini titel saya yang biasa dipakai sebagai Islamic Spiritual Life Coach, Marketing Syariah dan Islamic Sirkah Practitioner. Kenapa sih harus ngasih lihat sini? Kadang orang mempertanyakan, pantas nggak ada di panggung gitu. Siapa sih dia gitu ya. Jadi lulusan sastra Inggris Yogyakarta, lulusan sastra tapi 3 tahun di Telkom di bidang IT yang membantu mutasi aplikasi billing dari perusahaan Amerika ke Perancis. Awal mula proyek Flexi, terus kemudian proyek Speedy yang sekarang jadi IndiHome, dan yang pertama implementasi IT Helpdesk Remedy. Kemudian 9 tahun di Chevron di bidang di Indo Asia IT Service Desk. Jadi kita penanggung jawab IT untuk Indo Asia Business Unit, dan saya perwakilan Indonesia. Jadi Kalimantan, Sumatera, Jakarta itu ada 2 orang. Saya salah satunya untuk khusus memanage account langsung dari US, dan koordinator IT untuk Kalimantan Operation gitu. Gak nyambung, otodidak ya. Emang sedikit-sedikit ada mainan dunia digital gitu ya. Baik. Jadi ini realitasnya yang kita hadapi. Bahwasanya Ramadan baru saja pergi, tapi jujur sebenarnya yang pergi bersamaan dengan itu selain rasa lapar juga ketakwaan. Betul betul. Subuh waktu Ramadan kemarin semangat nggak? Subuh hari ini gimana? Ya, masih lebih semangat? Sholat berjamaahnya berkurang berapa persen? Yang biasanya berjamaah di masjid paling depan gitu, berkurang berapa persen? 112 sih. Surplus malah ya. Ya, ini yang terjadi gitu. Ini fakta, bukan perasaan. Masjid sekarang mulai sepi, Quran mulai tertutup, bahkan dosa mulai dianggap biasa lagi ya. Di warung kopi ngobrol dengar om-om gitu ya, yang diobrolin itu anak-anak remaja gadis zaman sekarang ya. Jadi di otak mereka udah seperti itu. Si ada kemarin umur segini tuh bisa aja itu om-om ngomong begitu ya. Om-om itu gambarannya kayak kita lah ya. Kayak kita ya. Ya. Kita yang dengar itu gimana ya, risih gitu. Baru hitungan hari, masih bulan Syawal selepas Ramadan ya. Sudah obrolannya seringan itu. Ternyata gak kaget ya gitu. Begitu Syawalan kemarin dapat berita satu sekolah SD yang gurunya itu akhirnya dilaporkan polisi karena pelecehan seksual. Ternyata di sekolahnya ponakan saya gitu. Bukan hanya satu yang begitu, ternyata dia melakukan ke banyak siswinya. Itu durasi yang masih di bulan Ramadan ya, masih di bulan Ramadan. Kalau kemudian ngobrol ngumpulin ponakan-ponakan itu, gimana sih sebenarnya konsumsi informasinya gitu. Ternyata memang tidak ada filter, tidak ada proteksi. Dia bikin IG-nya, dia bikin TikTok-nya. Bahkan kita sering lihat anak-anak TikTokan itu gak lihat tempat, gak lihat waktu. Yang penting backgroundnya bagus, dia bikin videonya itu mau ditontonin banyak orang ya. Nah ini yang terjadi, kita tidak ada filter. Terus kemudian di sela-sela keramaian aktivitas awal itu, ketika anaknya banyak tanya, anaknya aktif, dihentikan dengan nih main HP aja ya. HP-nya menjadi penyetop keaktifan anaknya. Pada
Apa salahnya dari anak yang aktif itu? Dihentikan dengan HP. Yang kalau kita ngisi sana sini nyebutnya dengan istilah setan gepeng gitu ya. Karena emang isinya setan banget. Begitu ngeliat Benyamin Netanyahu, setan kan orang ini gitu. Baru Donald Trump, setan lagi, isinya setan semua ya. Baik, kita ini sebenarnya siapa? Hamba Ramadan kah atau hamba Allah? Yang ibadah cuma ikut kalender, berubah hanya sementara, ketaatannya berhenti saat takbir berkumandang. Atau kita hamba Allah yang ibadah ikut Sang Pencipta, berubah dan menjaga istiqomah, kebaikan berlanjut selamanya, yang kita kenal dengan takwa sebenarnya. Tahun 98 beliau tokoh perlawanan mahasiswa. Jadi saya transisi ke situ. 98 sempat mimpin demo tingkat SMA. Jadi ngelihat di Jakarta demo gitu ya. Kita masih di Balikpapan. Pengen juga ngadakan demo. Akhirnya SMA 2 sekolah pertama yang demo. Menolak pengadaan batik baru. Ya, karena bayar lagi. Udah mau lulus kurang setahun disuruh bayar buat beli batik baru gitu ya. Minta sangu aja berat, disuruh nambah batik lagi. Begitu saya ke kuliah ke Jogja, ternyata jiwa-jiwa perjuangan itu atau gerakan perjuangan itu masih ada, gabung. Ternyata alirannya adalah kiri gitu. Ya. Jadi saya agitator, orator dan provokator di kampus, memastikan mereka untuk aktif di gerakan kiri. Belakangan ketemu dengan yang Islami ya. Dengan yang Islami, terus kemudian ternyata dapat gambaran gerakan menyuarakan keadilan atas nama rakyat itu bisa berbasis 3 ideologi: sosialis, komunis, kapitalisme, atau Islam. Baru ngerti yang Islam, sampai akhirnya ditontonkan hari itu pertama kalinya lihat bagaimana kekejaman di Palestina. Kok saya nggak tahu ini? Kok saya nggak pernah lihat ini? Maka sejak saat itu waktu saya harus ada dakwah. Maka dimulai tahun 2000 mulai kenal Islam, sehingga sudah ngerti tentang Islam sampai dengan hari ini. Jadi belum sempat kecemplung dengan riba, hampir lah ya. Sempat ngambil kamera gitu, hitungan hari baru dapat kabar kalau akad seperti itu masih riba. Walaupun kita mengembalikannya tepat waktu, Ustadz, masih minggu besoknya dibalikin gitu. Jadi uangnya tetap hangus. Wah, saya baru tahu Pak, nasabah yang baik begini, nasabah baik palamu gitu ya. Ya, karena kita baru tahu itu riba. Jadi hanya berlaku hitungan hari. Maka sejak saat itu tidak pernah lagi terlibat. Dapat kabar ternyata rekening kita masih bisa kena ribawi. Begitu dapat info seperti itu, ke bank minta perbaiki rekening. Bisa nggak saya minta 0%-nya? Wah, nggak bisa Pak, karena ini udah sistem. Kalau sistem berarti kan buatan manusia, program kan, bisa diotak-atik. Saya bisa bantu kalau dapat dapat akunnya. Intinya sebenarnya Pak, atasan kita yang nggak bisa ya. Berarti saya hanya perlu minta izin sama atasan. Saya bisa bawa banyak orang loh yang mau ganti akun nanti. Akhirnya ngobrol, Bank Mandiri yang di depan Hotel Bina Kutai mau menolkan gitu. Jadi rekening saya hari itu dinolkan. Maka sejak saat itu muncullah istilah-istilah bank syariah yang memperbaiki akotnya dengan istilah wadiah ya. Karena masifnya permintaan-permintaan yang dinolkan itu. Akhirnya bank konvensional membuat dengan bisa dinolkan bunganya, bank syariah bikin akot wadiah demi memfasilitasi itu. Baru muncul laundry syariah, soto Lamongan syariah, semua syariah mulai muncul. Pak D, ini soto Lamongan ini syariahnya di mana? Ya, motong ayamnya Bismillah Mas. Oh iya. Ini kalau yang laundry syariah ini gimana? Ternyata tidak terima daleman. Ya, saya kira memisahkan pakaian pria dan wanita. Ternyata hanya tidak terima daleman. Oke, gitu. Ya. Jadi sebenarnya tren dari kita, permintaan dari kita itu karena umat muslim itu tetap dianggap pasar. Menurut Pak Hermawan Kartajaya, bahkan dia orang yang punya konsep marketing syariah yang pertama ya, justru dari orang Cina nih gitu. Kenapa bisa muncul dari dia gitu? Karena dia melihat ini adalah pasar, kaum muslim adalah pasar. Jadi mereka melihat kita itu cuman uang.
ya. Sementara kitanya tidak punya power, ya. Sehingga tidak mengherankan ketika itu keislaman kita tentatif, ketakwaan kita tentatif, sesuai musim, sesuai dengan trennya, ya. Padahal Ramadan adalah mesin pencetak takwa. Setelahnya kita ada di jalur mana? Nah, kalau kita evaluasi Syawal kita, apakah kita tetap kuat, kebaikan berlanjut, ini takwa yang sebenarnya, berubah sebentar, ibadah itu kalender hanya untuk suasana tertentu, atau kemudian tidak berubah, sama-sama lalai, ini bukan gagal, tapi ini jatuhnya bahaya, ya. Kalau kita mau evaluasi, kita sekarang berada di mana? 60-40, 70-30, atau yang gimana, ya? Kalau ternyata ketakwaan kita lebih baik, maka kita jatuhnya berhasil menjalani Ramadan itu. Dan kemarin ketemu orang, Ustaz, saya udah selesai urusan harta ini, ya. Menuhin anak gampang, menuhin istri anak mudah, mau kuliah di mana aja bisa dibiayai, mau nyarikan mereka rumah juga bisa gitu. Saya tuh nggak bisa, tapi masalah perempuan gitu, ya. Di satu kesempatan sudah punya istri cantik yang ini, tapi selalu sibuk masalah harta. Yang satu lagi harta nggak masalah gitu, istri juga nggak masalah, tapi selalu ribut masalah keluarga, anak-anaknya, keluarga besarnya. Kalau kita lihat di data perceraian gitu, di mana pengadilan di mana mas dulu pernah kan ya? Ya, pelaku poligami dan pelaku poliganti akan menghadapi itu datanya, ya, bukan masalah hartanya yang sudah mapan, lakinya cantik, lakinya ganteng, perempuannya cantik juga cerai, ya. Dari ekonomi yang mapan juga cerai, berkarir juga cerai. Ada yang miskin, wah ini sudah pasti cerai, ya, karena harta. Terus masalahnya di mana, gitu, ya? Ternyata ujian kita itu datang seiring lemahnya kita. Itu yang disodorin terus. Kalau lemah masalah syahwat, bukan kekuatannya, ya. Artinya gak bisa mengendalikan ketertarikan dengan lawan jenis, itu malah akan didatangkan terus menerus. Muncul lagi Fatimah ini oke juga, ya. Pas nggak lama, Aisyah di belakangnya juga oke. Gelisah terus gitu, ya. Karena dia lemah di situ. Tapi ketika masih berkutat dengan harta, itu terus yang dijadikan alasan untuk tidak bisa hadir di kajian, tidak bisa hadir di majelis-majelis, ya. Maka masalah hidupnya akan muter-muter di situ. Sampai kemudian kita naik level. Naik levelnya kita dipersulit, dipersekusi, dimusuhi, dicaci karena rajin sholat, karena apa yang kita sampaikan, karena apa yang kita serukan. Di situ kalau kita mau naik level, ya. Karena ketakwaan kita dipersulit, karena ketakwaan kita dihambat, karena ketakwaan kita hidup kita dirusak. Maka level kita naik. Ujiannya seputar ketakwaan. Nah, sekarang kita lihat diri kita sendiri. Sekarang kita ujiannya masih di seputar apa? Maka itulah kelemahan kita. Gimana caranya supaya kuat? Kelemahannya ini dilawan, dilatih, dididik supaya menjadi kekuatannya. Seperti Naruto, kelemahannya adalah Kage Bunshin-nya, maka kekuatannya adalah Kage Bunshin-nya. Coba ceritakan ke anaknya, insya Allah ngerti, ya. Kalau bapak-bapaknya bingung, apa ini Naruto, ya. Jadi saya nggak mau baca novel itu, nonton itu gara-gara ngisi kajian anak Gen Z. Cerita-cerita lupus nggak connect nih, cerita sidul malah mumet lagi. Ternyata baru connect, oh gitu, ya. Jadi di komik-komik itu menceritakan tentang mirip dengan apa yang kita pahami. Apa yang kita lemah dengannya, maka ujian itu selalu datang di situ. Kalau kita lemah dengan harta, ujiannya harta. Lemah tentang perempuan, ujiannya tentang perempuan.
Lemah masalah ekonomi, ujiannya seputar ekonomi. Lemah masalah keluarga, ya ujiannya akan itu-itu aja. Ya, maka waktunya naik level. Kita dididik kemarin urusan ketakwaan, maka harusnya ujian kita naik ke level ketakwaan. Maka jangan sampai kita menjadi munafik waktu, capek puasa tapi gagal takwa, rajin ibadah di malam hari tapi kembali jadi pendosa di siang hari. Ya, lagunya Gigi nih. Lagunya kemarin pas ngamen di Malioboro dulu. Ya, pagi beriman, sorenya lupa lagi. Sore beriman, paginya lupa lagi. Sholat subuh dia beriman. Keluar dari itu, buka loket lagi, ya kan? Pinjaman Pak, buka lagi loket ribawinya, ya. Melayani lagi aktivitas ribawinya. Berangkat ke kantor rapi, bos, ini jatah buat semua teman-teman, semua dapat, tenang aja gitu. Woi, tapi aku nggak begitu, udah biasa, ini udah jadi sistemnya, gitu. Sistemnya begitu, sistem, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Dosa itu bukan cuma zina atau mabuk, maka dosa syahwat itu bersembunyi rapi di dalam dompet dan smartphone kita, ya. Berupa apa kira-kira? Naik drastis pengguna pinjol, naik drastis pengguna aplikasi pinjaman-pinjaman online. Dari mana, Pak? Gamenya anak-anak. Kita tanpa sadar yang muncul itu dengan kemudahan. Kalau dulu harus verifikasi KTP, sekarang hanya melihat umur penggunaan handphone. 1 tahun lebih dapat, 2 tahun lebih banyak, 3 tahun lebih banyak. Terus kita minjemin ke anak kita, ya. Muncul iklannya, top up buat beli item, ceklik, masuk langsung ke pinjaman, ya. Dan beberapa aplikasi game sudah sinkron dengan itu, jadi langsung masuk ke akunnya, ya. Maka di sini kita perlu filter terhadap aplikasi yang digunakan, yang kita pinjemin ke anak kita, ya. Itu nggak mungkin muncul kalau dia bikin akun sesuai umurnya, karena akunnya itu nama kita, maka dia muncul di situ, disuggestnya di situ. Kita sudah tahu, tapi kenapa tetap jalan? Cicilan bunga, pinjol ribawi, nunda bayar utang, jual beli tipu-tipu, kerja di sistem riba, investasi tanpa peduli halal haram, atau kemudian yang ada sekarang, tahun lalu belum selesai urusan riba kita dikasih semangat di bulan Ramadan, dan tahun ini masih juga belum kita azamkan untuk lepas dan bebas riba. Nanti ajalah, gitu. Harusnya setelah Ramadan kemarin, maka ini adalah tahun terakhir tidak ada lagi aktivitas ribawi, tidak ada lagi hutang riba. Mulai gaspol, temuin banknya, temuin dulu ngambil di mana. Kalau dulu pinjam dengan gagah, maka sekarang harus menuntaskannya jauh lebih gagah. Piro KP utangnya? Berapa ini semua gitu? Mau saya lunasi. Oh iya Pak, tapi saya belum ada uangnya. Ya. Yang penting gagah dulu menghadapinya. Mereka ngerti kok. Udah jadi omongan mereka. Meeting tiap pagi ini udah jadi omongan mereka. Komunitas kita ini jadi bahan meetingnya, gitu. Jadi begitu kalau kita datang, ada orang yang mau minta perubahan akad, bahkan ada undang-undang fidusia begitu, mereka udah ngerti. Ini kalau nggak BRBU, MTR, ya sudah, dia sebut semua gitu. Dia akan cari celah, cari dalih untuk dilama-lamain gitu. Sementara kita cuma punya satu modal, ketakwaan dan konsisten gitu, ya. Datang lagi. Besok jatuh tempo, gimana? Mau tak bayar ini? Tapi saya belum ada uang. Ya. Gitu terus, ya. Karena dia ngukur 6 bulan. 6 bulan, maka secara internal dia nanti akan melakukan perubahannya, ya. Syukur-syukur dipanggil cepat. Kalau nggak dipanggil, yang penting komunikasi tetap aktif seperti mereka, ya. Nah, ironi terbesar umat hari ini, Ramadan melatih kita menahan lapar, tapi hari ini kita tidak bisa menahan riba. Berani taat dan takut Allah saat puasa, tapi berani melanggar Allah di setiap transaksi, ya. Jadi akad-akad bisnis kita gimana gitu. Nah, kita rapikan lagi gitu. Dulu pas puasa kita berani
Keberanian itu kita bawa sampai bulan Syawal. Berani melawan Allah dan Rasulnya dalam setiap transaksi. Menggiurkan Pak, yang ditawarkan di kecamatan itu ya. Saya diminta jadi perwakilan kecamatan Balikpapan Utara untuk semua tanah kafling yang ada di sana. Pak, ini kita targetnya akan pemekaran menjadi Balikpapan Tenggara ya. Jadi ada 2 kecamatan baru dan dua kelurahan diambil jadi 1 kecamatan, Balikpapan Tenggara. Jadi ini harus terisi nih. Gimana Pak Agus? Ini kita ke Geraha dulu ya. Oh, diajak keliling-keliling. 10 hektar, 6 hektar. Siap Pak? Siap sih, tapi saya nggak ada uangnya. Ini akte saya kalau mau. Skema syariah yang saya punya. Oh, berarti harus ketemu dengan pemiliknya. Iya. Oke, kita atur gitu. Ah, ini Pak, ini yang kemarin sengketa sama Haji Jamri ini gitu. Punya Pak Suwardi? Iya. Ada 46 hektar ini semua suratnya. Ketemukan aja dulu. Itu keluarga bukannya kakak adik. Iya, selesaikanlah, kasihan gitu. Ngapain sampai ke pengadilan kakak beradik gitu. Sampai pengadilan ribut di rumahnya, disegel lah, datang polisi itu loh kakak adik, ngapain begitu ya. Bapak ngomong orang yang diminta sama mereka suruh selesaikan baik-baik gitu. Nanti mungkin saya bisa bantu urusan tanahnya sesuai yang saya bisa. Jangan sampai ribut. Ini pasti orang-orang yang tanahnya diambil-ambil ini gimana? Terbayar nggak? Ya, ini 9 tahun belum Pak, ini 8 tahun. Pasti ada korban gitu, ya. Jadi kemarin kita selesaikan begitu. Hukum alam, harta haram, ibadahnya benar, hartanya haram, jadinya tak tolak, ya. Kebaikan tidak bisa hidup dan tumbuh dari darah riba, ya. Jadi benar di sini, tapi kemudian bersama dengan itu amalnya mengandung kemaksiatan, maka jatuhnya juga tak tolak. Ono koncoku Donald Trump. Warna rambutnya ya, kelakuannya bertolak belakang. Alhamdulillah ya. Jadi maka kita perlu aware terhadap apa-apa yang ada sama kita, yang nempel sama kita sekarang ya. Takwa itu tidak terjadi secara otomatis. Takwa itu mahal, harus dirawat. Kejarlah ridho Allah, jangan tunda amal, dan sabar dalam tekanan ya. Sabar dalam ketakwaan, sabar dalam mengejar hasil. Jadi bukan warisan ya, takwa ini bukan warisan, tapi proses pencarian. Karena sebenarnya dari kita belajar Islam, mengkaji Islam, itu yang diharapkan apa? Ketika kita ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh kejadian, responnya apakah sesuai dengan Islam atau tidak? Kalau kemudian kita tidak punya ilmunya, bagaimana respon dari kejadian itu sesuai dengan Islam? Ya, yang diharapkanlah itu. Dan untuk bisa mengeluarkan respon yang tepat, respon yang sesuai dengan maunya Rasulullah, mau nggak mau kita harus punya informasi atau maklumat tentang apa yang dimau oleh Islam, ya. Nah, kenapa orang jatuh lagi ke lubang riba dan maksiat? Pertama, tidak ada lingkungan yang support, tidak ada pengingat, dan tidak ada sistem pendukung. Berjuang sendirian sama dengan pasti kalah lagi. Karena dalam satu jurus merubah nasib, ya, ada 30 jurus mengubah nasib. Salah satunya adalah ubah lingkungan, ubah pertemanan, ubah sistem, ya. Termasuk yang kita sering lupa, ubah makanan, ya. Bahan yang didapat, cara mendapatkannya, cara mengolahnya, apakah benar-benar halal atau tidak. Karena seiring dengan itu berubah makanan kita menjadi makanan-makanan yang berkah lagi halal, insya Allah berubah juga hidup kita, ya. Kadang memang enak sih dapat ceperan-ceperan, tapi kita pernah nggak tanya ini dari mana gitu. Maka dari situ janganlah jalan sendiri, maka masuklah ke dalam barisan. Belajar hidup tanpa riba, bangun ekonomi halal, saling menjaga iman. Nah, komunitas BRBU bukan komunitas biasa, ini lingkaran perjuangan, ya. Ini lingkaran perjuangan, ya. Setan sudah dilepas kembali, hari ini Anda harus milih jalan sendiri, jatuh sendiri, jadi korban lagi, atau masuk barisan, kuat bersama, jadi pejuang, ya.
Keputusan hari ini menentukan masa depan iman Anda, maka jangan langsung pulang, temuin panitia sekarang juga, masuk dan ikuti pembinaan BRBU ya. Mari jaga amal Ramadan dan hidup berkah tanpa riba sama-sama ya. Insya Allah begitu. Dari saya kembalikan ke MC. Sudah siap MC? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan